Selamat datang kembali para sahabat Robinstat. Kali ini kita akan mencoba membuat tutorial salah satu software dalam statistik dan data mining yang free dan open source yang namanya KNIM atau KNIME gitu ya penulisannya. Para sahabat dapat download di knim.com garing download. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat dia bentuknya seperti beberapa software lain ya, seperti Orange WK gitu ya, atau software yang rapid manner ya. Ini lebih simple sebenarnya, dia bersifat free dan open source dan berbasis GUI. Dan sifatnya cuman drag and drop, jadi ditarik dan diletakkan gitu ya. Nah, cuman dia berbasisnya seperti ini, dia berbentuk nodes ya. Kita lihat seperti flowchart, jadi memudahkan kita juga gitu. Jadi tinggal di download dengan cara pertama sebelum di download itu di register ya, email dan segala macamnya, nanti tinggal di download. Oke, seperti ini. Nah, enaknya juga di dalam KNIM ini nanti kita bisa menghubungkan dia dengan R dan Python. Kemudian dia juga punya komunitas yang tempat kita bisa saling share, bertanya gitu ya, atau memberikan masukan yang sudah kita buat flowchartnya. Bahkan kita juga bisa langsung mendownload beberapa flowchart yang sudah dibuat orang, sehingga kita tinggal menggantinya dengan data kita. Tampilan awalnya seperti ini. Jadi dia punya yang namanya tempat ya, output nanti untuk dari sisi flowchartnya. Kemudian nanti kita bisa lihat nodes, beberapa nodes yang bisa digunakan. Ini adalah seperti memasukkan data, kemudian bagaimana manipulation data, ya menggabungkan data, kemudian mengubah string menjadi numerik, kemudian bagaimana visualisasi data, menampilkan data, kemudian analisisnya banyak di sini, cukup lengkap ya, analisisnya cukup lengkap. Kemudian nanti hingga akhirnya nanti bisa melakukan kita tampilkan ya, kita reporting gitu. Jadi kita bisa banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di sini. Ada beberapa contoh juga ya, contoh yang sudah dibuat oleh KNIM ini ya, beberapa contoh. Nanti tinggal kita misalkan tentang basic example ya, building simple classifier. Nah, tinggal kita klik aja, nanti dia akan memberikan contoh. Nah, contoh bagaimana membuat nodes. Nah, dan sudah ada penjelasannya dari data reading, membagi data, kemudian membuat model latih ya, data latih train, kemudian bagaimana kita mengaplikasikan data itu dengan data testing data gitu ya, dengan testing. Kemudian nanti kita tampilkan nilai dari skornya, baik berupa data akurasi dan akurasi berupa nilai maupun akurasi berupa klasifikasi. Kemudian kita visualisasikan gitu ya. Nah, misalkan kita kasih contoh lah yang untuk pengenalan awal. Ini kita ambil datanya dari Kaggle. Datanya judulnya Heart Disease Prediction. Jadi bagaimana kita memprediksi, mengklasifikasi data seorang yang memiliki riwayat penyakit jantung. Ini ada beberapa variabel yang digunakan. Misalkan setelah di-download nih, kita download ya tadi umur, seks, CP ya, itu pengertiannya di bidang medis ya. Ini ada penjelasannya juga seperti metadatanya ya. CP itu apa, kemudian call itu apa, FBS itu apa, restek itu apa, dan seterusnya ya. Nah, dalam KNIM ini yang pertama kali kita bisa membuat project baru gitu ya. Kita buat dulu project baru, namanya apa nih? Misalkan pengenalan ya. Nah, dia akan terlihat di sini. Langkah yang pertama tentu saja kita memasukkan datanya. Misalkan kita memakai Excel atau nanti pakai CSV ya, atau pakai Google Sheet, bisa aja. Tinggal kita drag, kemudian kita drop. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Di sini yang pertama bisa kita buat add comment ya. Kita bisa memberikan penjelasan kepada nanti ketika kita memberikan kepada teman kita atau pembaca, ini adalah yang kita lakukan adalah input data misalnya ya. Nah, kemudian di sini perlu diingat ada beberapa step ya. Ini ada yang merah ini, ada misalkan yang bulat-bulat ini ada warna merah, kuning, dan hijau. Nanti merah itu artinya dia belum siap, artinya masih kosongan. Nah, nanti kalau dia kuning biasanya dia sudah diisi tapi belum dieksekusi. Kalau hijau sudah dieksekusi.
Kemudian sini ada nodes-nodesnya. Ingat ketika kita menghubungkan tanda panah ini, nodes ini, hubungkanlah dengan yang warnanya sama ya. Jadi kalau dia hitam, hanya bisa dihubungkan dengan hitam, merah dengan merah, hijau dengan hijau, dan seterusnya ya, biru dengan biru. Nah, pertama kita baca data itu dengan kita klik, kemudian kita pilih konfigurasi. Nah, kemudian kita carilah datanya ada di mana gitu ya. Datanya ada misalnya tadi aku download ya. Downloadnya di tadi judulnya HUD ya, HUD. Nah, ini dia. Nah, kalau kita lihat di sini, nah data udah masuk nih beserta dengan tipe datanya. Kalau kita lihat di sini data tipenya. Nah, ya. H itu adalah data number ya atau integer. Kemudian sex itu adalah string ya tadi. Kemudian nanti ada macam-macam lah ya, berbagai dengan tipe datanya. Ya, ada yang pakai numbernya berupa discrete maupun berupa continue ya. Misalkan seperti ini double ya, continue. Berarti bisa desimal. Nah, tinggal kita okekan saja ya, nanti datanya masuk nih. Datanya sudah masuk tapi dia masih warna kuning. Artinya siap dieksekusi. Dieksekusi aja. Nah, dia akan hijau. Nanti akan menampilkan datanya. Ya, ini age ya, sex, CP dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana kita ingin menampilkan, memvisualisasikan datanya misalnya. Oh, saya misalnya mau buat scatter plot lah gitu. Nah, tinggal kita tarik aja scatter plot. Ingat tadi kita hubungkan yang sama warnanya. Set. Nah, ini kuning. Nah, tapi kita belum konfigurasi nih. Nah, siapa yang mau di scatter kan gitu ya? Siapa yang mau kita scatter? Apa dengan apa? Misalkan antara umur ya dengan apa tadi? Call. Ya, kalau call itu datanya data TH tadi age dengan TH ini. Nah, yang sama-sama numerik ya. Tinggal kita okekan saja. Nah, siap dieksekusi. Maka dia akan memunculkan, nah ini scatter plotnya gitu. Jadi kita udah tahu ya, jadi kita bisa masing-masing membuat untuk memvisualisasikan. Apalagi misalkan kita mau buat ada banyak ya, histogram misalnya, histogram dari sebuah variabel. Nah, kita tinggal hubungi, belum dikasih konfigurasinya. Siapa yang mau kita buat histogramnya misalnya gitu ya. Histogramnya mau buat si ini tadi ya. Traps itu bentuknya apa? Traps. Oh ya, angka ya. Oke, tinggal kita oke kan. Baru kita eksekusi. Nah, nanti dia akan mengeluarkan histogramnya gitu. Nah, misalkan kita mau buat deskriptifnya berarti statistiknya. Nah, statistik view lah ya. Nah, kita hubungkan lagi. Oke, kemudian kita konfigurasi. Kita tunggu. Nah, variabel apa aja nih yang mau kita buat? Nah, bisa berdasarkan tipenya gitu ya. Nah, apa yang number aja lah misalnya. Ya, ini semua yang number aja. Oke. Kemudian tadi belum langsung oke ya. Apa saja yang mau ditampilkan? Nah, apakah ini cukup atau ditambah yang lain nih mau dimasukin? Misalkan tambah squiness-nya lah, masukin ya. Oke kan gitu. Jadi tergantung kita mau apa yang mau kita tampilkan. Tinggal eksekusi aja. Nah, keluarlah dia nilai minimum, maksimum ya. Kuartil 1, kuartil 2 dan seterusnya. Jadi kita bisa menambahkan si ini nilai-nilai statistik yang kita inginkan gitu. Nah, itu mungkin pengenalan dari Knime ya. Ada banyak sekali fitur-fitur misalkan di dalam Knime ini nanti untuk machine learning gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan misalnya untuk melihat apakah ada data outlier atau tidak. Kemudian kita bisa melihat apakah
data itu misalnya mau kita kelompokkan dengan menggunakan analisis cluster dan lainnya. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.